Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maurits Daniel Mangiring Siahaan, NIM 1311837. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan mode 3 praktikum fenomena dasar mesin saya yang berjudul Modul Aliran Fluida dalam Pipa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat dasar teori yang dipakai pada modul ini, yakni kita akan membahas tentang Reynolds number dan hubungannya dengan pola aliran yang terbentuk, baik itu apakah dia turbulen, transisional, maupun laminar. Juga kita akan memakai rumus dari debit aliran air untuk memperoleh kecepatan aliran air dalam pipa. Dan juga tidak lupa untuk mempertimbangkan sifat fisik dasar dari fluida, yakni tekanan, temperatur, massa jenis, dan viskositasnya. Dan juga kemudian sifat fisik dari pipa, yakni diameter dan juga kekasarannya. Lalu, pada praktikum ini kita juga akan menghitung head loss dari section pipa. Dan dari head loss itu kita dapat menghasilkan friction factor dan juga dapat menghubungkannya dengan relative roughness dari pipa. Di sini dapat dilihat ada diagram Moody yang akan membantu kita untuk menghitung friction factor, Reynolds number, dan juga relative roughness-nya dengan persamaan Collet-Brooke equation. Adapun cakupan pembahasan dari modul aliran fluida dalam pipa ini antara lain, yang pertama akan membahas tentang pola aliran, apakah dia transisi, turbulen, maupun laminar. Lalu yang kedua akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi bilangan Reynolds, mulai dari variasi diameter, variasi debit aliran, dan viskositas dari fluida yang kita pakai. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai gesekan pada pipa, baik dari variasi section tinjauan panjang pipa, koefisien gesekan, dan kekasaran pipa. Namun yang menjadi catatan di sini adalah kita tidak akan membahas koefisien discharge pipa pada modul ini atau kita mengabaikannya. Dan adapun kemungkinan pengembangan untuk kedepannya, modul ini dapat dikembangkan juga untuk membahas convection heat transfer. Timeline pengerjaan modul praktikum ini. Yang pertama, pada Minggu 4-10 April 2021, dimulai perencanaan proyek praktikum ini, dimulai juga pembuatan proposal dan juga dimulai pemesanan alat bahan praktikum. Dan pada minggu selanjutnya, 11-17 April, dimulai penyediaan alat bahan, perampungan proposal, dan juga konstruksi alat praktikum. Pada minggu ini diselesaikan konstruksi untuk section B dan juga langsung diuji untuk kinerjanya. Dan diperoleh bahwa kinerja dari section B berfungsi dengan baik. Lalu pada minggu 18-24 April, dilakukan perampungan desain dan juga solving kekurangan alat dari hasil pengujian sebelumnya dan juga konstruksi lanjutan untuk section A dan langsung menguji juga untuk section A kinerjanya bagaimana. Dan lalu pada minggu selanjutnya tanggal 25 April sampai 1 Mei dilakukan pengecekan alat, solving dan perbaikan serta pengambilan data praktikum yang dipakai untuk laporan ini. Lalu pada minggu selanjutnya tanggal 2 sampai 8 Mei dilakukan analisis dan validasi data, serta dimulai penyusunan laporan praktikum. Dan pada minggu terakhir, 19 sampai dengan selesai, dilakukan penyelesaian pembuatan laporan perampungannya dan juga pembuatan video praktikum, serta finalisasi akhir dari proyek ini. Adapun untuk pembelian alat bahan yang dilakukan pada minggu pertama, berikut adalah beberapa alat dan bahan yang dibeli dari Tokopedia. Adapun untuk detailnya dapat dilihat pada proposal. Untuk konstruksi alat praktikum, dapat dilihat pada gambar, alat praktikum pada modul ini terdiri dari dua section. Yang pertama itu section A dan juga section B. Section A dilengkapi dengan piezometer untuk dilakukan penghitungan head loss. Sementara section B dilakukan untuk pengujian pola aliran, yakni dipasang pipa transparan dan juga tinta yang akan diinjeksikan ke dalam aliran. Adapun untuk debitnya diukur dengan cara menampung keluaran air dengan gelas ukur dan juga menghitung waktu keluarannya dengan stopwatch. Sebelum kita melakukan pengambilan data untuk laporan, kita melakukan pengujian awal alat praktikum untuk keperluan evaluasi. Dan dari evaluasi dari kedua section diperoleh pada section B yang seringkali bermasalah, yakni untuk infuset dan tintanya. Dan untuk section A yang sering bermasalah adalah pada saat menjaga ketinggian air reservoir agar konstan dan juga kesulitan dalam pembacaan data. Namun, kedua hal ini sudah dapat diselesaikan dan alat dapat digunakan dalam pengambilan data praktikum. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam praktikum ini yakni adalah mempersiapkan alat dan bahan praktikum. Dapat dilihat pada gambar ini adalah alat dan bahan praktikum dari aparatus sebelum diassembly. Di sini dapat kita lihat pipa 3/4 inci, pipa 1 inci, dan pipa setengah inci berikut dengan section B untuk membaca pola aliran dari pipa transparan.
Dan juga di sini ada valve, ada sambungan pipa, ada tinta, ada infuset, dan ada juga selang transparan untuk menjadi piezometer nantinya. Selanjutnya, kita mulai mengkonstruksi alat. Caranya, kita susun pipa, kita sejajarkan, lalu kita hubungkan dengan konektor secara seri seperti pada gambar berikut ini. Lalu setelahnya, kita hubungkan pula selang transparan yang akan berfungsi sebagai piezometer di setiap lubang pada setiap section pipa seperti pada gambar berikut ini. Setelah setiap komponen selesai diassembly, kita tuangkan air pada reservoir atau pada ember yang akan berfungsi sebagai pasokan untuk aliran kita. Setelah kita tuangkan air ke dalam reservoir, bisa kita lihat skematik dari alat praktikum yang sudah kita rangkai. Dapat terlihat bahwa masih ada gelombang-gelombang udara di bagian sini. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah untuk agar pembacaan piezometernya itu berjalan dengan baik, kita harus mengosongkan gelombang-gelombang udara ini dulu. Berarti kita buka, habis itu kita pasangkan lagi sampai tidak ada gelembung lagi. Meter itu sudah bersih dari gelembung air. Langkah kedua bisa kita perhatikan di bagian pipa pengamat atau pipa transparan masih didapati ada gelembung udara. Oleh karenanya kita juga membersihkan gelembung udara yang ada di pipa, sehingga kita membuka aliran sampai alirnya steady, artinya tidak ada lagi nampak gelembung-gelembung seperti itu tadi di dalam pipa. Kita buka dulu full. Nah, ini keluar semua yang ada gelembung-gelembung udaranya. Kita goyangkan sistem. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, tampaknya sudah bersih. Kita tutup. Berikut ini adalah percobaan pola aliran laminar. Dapat dilihat terbentuk pola garis lurus pada pipa transparan seperti yang ada pada video ini. Untuk mendapatkan aliran, lalu untuk aliran transisi, nah di sini dapat dilihat, di sini lurus, di sini bergelombang hingga akhirnya sampai akhir dia putus-putus gitu. Nah, ini kita sudah mendapatkan profil aliran transisi. Yang terakhir kita dapatin profilnya berbentuk turbulen. Dapat dilihat tidak terbentuk lagi sama sekali pola. Setelah kita melakukan variasi debit aliran dengan mencocokkannya dengan pola aliran yang terbentuk dari pipa pengamat, kita melakukan pengukuran debit. Caranya dengan menampung air keluaran dari sistem dengan menggunakan gelas ukur dan juga menghitung waktu keluarannya dengan stopwatch. Lalu juga kita lakukan pembacaan tubes piezometernya. Caranya dengan mengukur ketinggian air dari tubesnya dengan menggunakan penggaris, lalu menghitung selisih dari satu section. Selisih tersebut merupakan head loss dari section tersebut. Tidak lupa kita juga mengukur temperatur air pada reservoir untuk dapat menentukan properties dari airnya. Sehingga dapat kita peroleh data hasil praktikum, yakni dari section A dapat kita lihat pada pipa pertama dengan diameter 3/4 inci, berikut adalah debit dan head loss dari pengukurannya. Dan juga dari pipa 2 dengan diameter 1 inci, berikut adalah head loss dan debit alirannya. Tak lupa, dari temperatur 29,5 derajat Celcius, kita dapat mendapatkan water properties, yakni massa jenis dan viskositas. Dengan asumsi pada perhitungan nantinya, gravitasi adalah sebesar 32,17 feet per second kuadrat dan dengan tekanan atmosfer sebesar 1 bar. Lalu, dari section B atau dari bagian pipa pengamat transparan dapat kita lihat hasil sebagai berikut. Kita peroleh pada flow 1 pada aliran 3,01 mili per sekon, bentuk alirannya adalah laminar seperti yang tertera pada gambar. Lalu pada flow 2 dengan debit 12,42 mili per sekon, kita peroleh bentuk alirannya adalah transisi seperti pada gambar. Dan terakhir pada flow 3 43,33 mili per sekon, kita peroleh bentuk aliran turbulen seperti pada gambar. Dari pengamatan ini dapat kita validasi di sini dengan cara menghitung bilangan Reynolds, yakni pada flow 1 kita peroleh bilangan Reynolds-nya 299, pada flow 2 kita peroleh bilangan Reynolds-nya 1234, dan pada flow 3 kita peroleh bilangan Reynolds-nya 4305. Dan dari bilangan Reynolds ini kita bisa menyocokkan dengan teori yang kita pakai pada referensi. Bentuk alirannya adalah flow 1 sama, yakni laminar, flow 2 berbeda pada pengamatan transisi dan pada validasi laminar, dan flow 3
pada pengamatan turbulen dan pada validasi turbulen. Nantinya perbedaan ini akan kita bahas pada pembahasan analisis. Selanjutnya, berikut merupakan pengolahan data dari section A, yakni dari pembacaan hasil head loss masing-masing pipa. Dapat dilihat pertama kita mengkonvert masing-masing debit aliran flow 1, flow 2, flow 3 ke GPH agar mempermudah jika kita ingin membandingkan dengan referensi lain. Dan juga tidak lupa kita juga mengkonversi semua satuan ke dalam feet agar menyamakan dan mencocokkan agar lebih mudah untuk dihitung. Kita peroleh bilangan Reynolds yang terjadi pada pipa 1. Pipa 1 ini adalah pipa berdiameter 3/4 inci adalah turbulen semua atau di atas 4000. Dan juga kita peroleh di sini dapat dilihat hasilnya bahwa koefisien geseknya cukup besar atau ya sangat besar. Lalu juga kita peroleh relative roughness-nya untuk pipa PVC sangat besar. Dan juga untuk pipa kedua sama juga tidak jauh berbeda untuk pipa 1. Pipa kedua adalah pipa berdiameter 1 inci. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah kita lakukan pengolahan data, kita masuk ke bagian analisis dan pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas pola aliran dan bilangan Reynolds. Diperoleh bahwa dari hasil pengamatan percobaan pada pipa transparan, diperoleh bahwa pola aliran bersesuaian dengan teori bilangan Reynolds. Namun, dengan perbedaan pada hasil validasi aliran transisi. Dapat dilihat pada tabel berikut ini, dari hasil pengamatan pipa transparan diperoleh bahwa debit 12,42 mili per sekon adalah aliran transisi. Namun bila divalidasi dengan Reynolds, diperoleh bentuk alirannya seharusnya laminar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni dari kesalahan pengamatan, alat praktikum yang tidak sempurna, dan kemungkinan besar dari injeksi tinta yang memiliki kecepatan awal yang tidak dapat diabaikan, karena kecepatan awal dari injeksi tinta bisa mempengaruhi bentuk aliran. Dan sebagai catatan di sini, referensi yang dipakai pada percobaan ini adalah pada saat RE di bawah 2300 aliran laminar, RE di atas 4000 merupakan aliran turbulen, dan di antara 2300 sampai 4000 merupakan aliran transisi. Lalu, kita masuk ke pembahasan kedua, yakni mengenai koefisien gesekan pipa. Jika kita lihat, nilai koefisien gesek yang dihasilkan pada calculation sheet bervariasi pada tiap pipa dan panjang saluran, yang dimana semakin besar diameter pipa, maka koefisien geseknya semakin besar relatif terhadap pipa yang berdiameter kecil. Lalu semakin cepat pula pipa, maka koefisien geseknya menjadi lebih kecil. Semakin besar koefisien gesek, semakin besar pula kekasaran relatif. Selain itu, semakin besar bilangan Reynolds, maka kekasaran relatifnya juga semakin besar. Hal ini bersesuaian dengan rumus yang sudah dibahas tadi di dasar teori. Lalu, kita akan membahas juga hasil dari koefisien gesek yang diperoleh itu cukup besar bila dibandingkan dengan percobaan-percobaan lainnya. Mengapa? Padahal, koefisien gesek yang ada dari hasil percobaan ini tidak sepenuhnya berasal dari relative roughness pipa, sehingga berasal juga dari beberapa faktor, apalagi ditambah dengan ketidaktelitian pembacaan head loss dan alat praktikum yang dapat mengurangi akurasi perhitungan. Kenapa terjadi ketidaktelitian pembacaan head loss? Hal ini dapat terjadi karena yang pertama, tinggi air reservoir tidak dapat dijaga konstan sepenuhnya, sebagaimana yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Lalu kemungkinan masih adanya gelembung udara dalam aliran sistem, sehingga aliran tidak tunak atau tidak stabil, serta koneksi piezometer yang tidak sempurna masuk ke dalam lubang setiap section. Dan juga ada kemungkinan akibat pipa dirangkai secara seri karena koefisien discharge perubahan antar diameter tidak diperhitungkan dapat mempengaruhi distribusi kecepatan aliran di dalam pipa, sehingga kecepatan tidak serta-merta dapat diturunkan dari debit aliran rangkaian pipa. Dan apabila kita tetap mencari relative roughness pipa menggunakan koefisien gesek yang diperoleh dari percobaan, maka relative roughness-nya itu cukup besar. Padahal yang tadi sudah dibilang, koefisien gesek tidak serta-merta hanya berasal dari relative roughness, dan juga karena kita memakai Colebrook equation, sebenarnya hasil perhitungan kita itu sudah berada di luar cakupan Colebrook equation atau diagram Moody-nya, karena pada diagram Moody sendiri relative roughness dan koefisien gesek itu yang paling besar itu 1 dan di bawah 1 malah, sedangkan kita dapatnya di atas 1. Sehingga seolah-olah koefisien gesek pipa hanya disebabkan oleh relative roughness saja, padahal tidak. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil praktikum adalah antara lain yang pertama, aliran fluid dan compressible di dalam pipa dapat bersifat laminar maupun turbulen, dan jika berada di antaranya dapat bersifat juga transisi. Lalu yang kedua, pengamatan hasil aliran pada pipa transparan dan perbandingannya dengan bilangan Reynolds dapat dilihat pada tabel yang tadi sudah disampaikan.
Dan juga sama juga demikian dengan nilai koefisien gesek pipa dan nilai kekasaran pipa. Dapat dilihat pada tabel 7 untuk pipa 1 dan pada tabel 8 untuk pipa 2. Adapun saran yang dapat disampaikan pada praktikum ini antara lain, yang pertama, percobaan dilakukan oleh minimal 2 orang praktikan sehubungan dengan diperlukannya pengamatan dan pencatatan data secara bersamaan. Lalu, reservoir air disuplai dengan pompa untuk pengisiannya, agar dapat mempertahankan ketinggian air reservoir dengan lebih akurat. Sekian pemaparan progress report praktikum mode 3 dari saya. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya.